Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Kita belajar lagi. Ini sedang siap materi untuk sosialisasi. Materinya apa? Ini pedoman pengisian Sispena untuk sekolah madrasah yang akan diakreditasi. Saya pikir-pikir ini juga perlu untuk diketahui teman-teman di sekolah lainnya. Maka dari itu saya ringkas ini. Seperti apa materinya teman-teman? Berikut ini materinya teman-teman. Nah ini panduan Sispena 2020 untuk sekolah madrasah. Ini untuk kegiatan ini. Ini seterusnya seperti ini, teman-teman. Ini saya copotkan dari untuk mengetahui alur Sispena ini pasti ada, karena di sana dijelaskan usernya Sispena itu untuk apa saja. Tapi dalam hal ini saya jelaskan untuk sekolah madrasah. Di sana dikatakan ada 4 poin, 1, 2, 3, 4. 1 itu untuk login ke Sispena, itu menggunakan Sispena. Yang kedua, setelah login masuk sekolah madrasah nanti harus mengisi dia dan checking IPR. Mengisi dia setiap butir pernyataan dan mengecek IPR yang sudah ada dalam Sispena dan update jika tidak sesuai. Yang berikut di sini, ini yang berat, ini yang cukup panjang ini. SM mengunggah dokumen-dokumen yang diminta Sispena. Dokumen-dokumen yang tidak diminta juga harus disiapkan, karena nanti akan diminta oleh asesor saat visitasi. Tiap satu dokumen, jika terdiri atas beberapa halaman, disimpan menjadi satu file dalam format PDF file. Begitu juga dalam penamaan file di sini. Nanti ada pedoman-pedomannya jelas. Ya. Yang keempat di sini mengatakan wajib mengisi kartu kendali. Yang berarti nanti di sana menunya akan memuat ini. Dokumen, cek PR, terus unggah dokumen, betul, dia, pengisian dia. Jadi ada 4 ini, dia, IPR, dokumen, dan kartu kendali. Oke, detailnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ketika kita sudah masuk ke internet, alamatnya ini. Ketik saya nanti di sini, baru klik. Ketika ketik, kok diketikkan alamat tersebut, enter, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini akan mengatakan username dengan passwordnya, dengan login. Ini katakan ketika ketikkan MPSN untuk user. Jadi di sini maksudnya ini, isikan MPSN dua-duanya. Setelah diketik, baru klik login. Di sini nanti apa yang terjadi? Ini ketika diklik, kalau lancar langsung masuk. Tapi kalau ada peringatan seperti ini, sekolah Anda termasuk sasaran
akreditasi tahun 2021, artinya sekolah tersebut tidak masuk sasaran, berarti tidak bisa masuk. Apabila ada notifikasi terjadi kesalahan, silakan coba lagi. Di sini biasanya yang masalah tidak sesuai. Silakan coba-coba, karena ketika tepat pas pasti masuk. Ketika login masuknya apa? Ini jika tidak ada masalah. Di sini menunjukkan sekolah. Pada dashboard menunjukkan nama sekolah madrasah. Nah, di sini nanti ada ini tanda ini. Ini kan dashboardnya, ini nggak bisa buat apa-apa di sini. Di sini ada tanda, klik saja di sini. Ketika klik di sini, nanti akan muncul seperti ini. Inilah pintu masuk untuk isian dia. Ketika diklik di sini, ini menu yang dijelaskan di awal tadi, pada akhirnya ini sekolah akan menghadapi ini. Di sini menunjukkan nomor NPSN, nama sekolah madrasah, jenjangnya apa, di sini dokumen. Di sini sudah mulai menu-menu, tab menu yang harus nanti lengkapi. Nah, di sini jadi harus klik salah satu di sini, dokumen unggahan. Kalau sudah selesai di sini masuk ke IPR, masuk di dia menu unggahan. Di sini bisa juga dilakukan saat mengisi dia. Kalau semua sudah selesai ketiganya dan asesor sudah selesai visitasi, silakan masuk ke menu IPR. Iya, jangan kaget ketika kursor yang saya gerak-gerakan ini melewati sini. Di sini ada peringatan. Itu nggak jadi masalah, hanya informasi saja. Nanti kita klik di sini, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada mengatakan dokumen unggahan, di sini nama sekolah yang bersangkutan tadi. Terus di sini ada pedoman. Silakan ikuti di sini. Besar filenya berapa? File-file yang bisa diunggah jenisnya apa saja. Jadi aturannya di sini harus diikuti. Karena kita harus ikuti sistem. Kalau tidak ikuti sistem, ya bisa tidak beres jalannya. Ini kalau terus sini Bapak Ibu. Jadi di bawahnya tadi ada seperti ini, di mana di sini menunjukkan nomor, maksudnya nomor dokumen. Nanti di sini dokumen apa-apa saja untuk butir yang situ tadi nanti. Jadi di sini menyebutkan dokumen-dokumen pada dokumen tadi. Ini butir. Di sini menjelaskan bahwa dokumen ini, nomor dokumennya ini diperlukan pada Sisbena untuk butir sini 1 dan 3. Di sini defaultnya warna kuning sebenarnya dengan kata-kata belum unggah. Ketika warna hijau ini berarti sudah diunggah. Cara unggahnya bagaimana? Ini choose file, klik saja di sini, nanti akan mengarah ke folder di komputer atau notebook kita. Silakan cari dokumennya ada di mana. Di bawah ada pilihan open. Ketika di open berarti sudah masuk. Nanti di sini akan muncul nama filenya. Ini akan muncul nama filenya. Nah, dengan cara seperti itu, berarti saya sarankan Bapak Ibu siapkan file-filenya, simpan dalam satu folder khusus, sehingga saat mencari itu mudah
didapati dan mudah untuk diunggah. Kalau tidak, mencari setengah mati nanti. Nah, ini kalau teruskan Bapak Ibu. Nah, di sini tadi yang saya katakan warna kuning ini berarti belum diunggah untuk dokumen nomor ini, nama dokumennya ini yang diperlukan butir di IASP nomor berapa, ini belum diunggah. Jadi Bapak Ibu harus unggahnya dengan cara klik di sini, nanti akan muncul tampilan untuk mencari di mana file yang akan diunggah. Setelah ditemukan, tinggal klik open. Ini kalau teruskan pada tab menu dokumen tadi, di sini akan menggambarkan. Ini menunjukkan bahwa dokumen keberapa, halaman tersebut dari berapa dokumen. Di sini maksudnya sini. Di sini. Pada bagian bawah menunjukkan keterangan dokumen keberapa dari tampilan halaman. Ini kan halaman 1 maksudnya. Ini kalau diteruskan sini, ini akan menunjukkan bahwa dokumen dari 50 ke dokumen 58 dari 58 pada halaman terakhir. Berarti kesimpulannya diperlukan 58 dokumen yang diunggah. Ya, yang diunggah. Ingat, ini saya ambilkan contoh SMK. Tentu kalau lain jenjang juga beda. Saya teruskan Bapak Ibu. Nah, itu tadi tentang dokumen. Sekarang masuk IPR. Menu IPR. Sekolah madrasah diberi peluang untuk mengupdate perolehan level butir IPR jika tidak sesuai dengan data yang ada dari Sispena. Data tersebut didapatkan dari Dapodik atau EMIS. Jadi kalau sekolah didapat dari Dapodik, kalau madrasah didapatkan data-data dari EMIS. Nah, ini kalau diklik hasilnya seperti ini. Ini saya paksakan agar bisa tampil menu yang sebenarnya seperti ini. Nah, di sini aslinya seperti ini, tapi dalam kondisi ini kursor saya tidak tampak. Biarlah, nggak apa-apa. Di situ dikatakan indikator penilaian relatif. Di bawahnya nomor, butir pernyataan, dan skor. Nah, di sini skor ini ada menu, ada pilihan 4, 3, 2, 1. Jadi di situ maksudnya adalah pilih jika nanti dari sistem dari IPR yang sudah ada, katakanlah misalnya 3, berarti data di Dapodik kondisinya seperti ini. Jika sekolah itu sudah ada perkembangan jumlah guru, ini kan jumlah guru ini, guru yang S1 atau D4 ternyata sudah memenuhi syarat ini, 80 sampai 90 sampai 100. Ini 4. 80 sampai 90 3. Di sini 2, di sini 1. Nah, nanti tinggal pilih di sini. Jika tidak sesuai silakan. Itu cerita untuk IPR. Oke, di sini saya teruskan dulu. Ini kalau diteruskan kan ini tidak lengkap. Hanya saya paksakan saja supaya keterangan-keterangan ada. Tapi nanti sistemnya seperti tadi itu.
Nah, di sini IPR. Jumlah butir IPR untuk SMK menunjukkan sebanyak 10 butir. Ini tadi. Jadi tadi kalau diteruskan ke bawah itu 1 sampai 10. Nah, butir-butir ini tentu tidak sama untuk jenjang yang lain. Jika tidak keliru, untuk SD 8, SMP SMA 9, SMK dan SLB 10. Jika tidak keliru. Tapi yang benar, yang tepat, yang ada di IASP 2020. Jadi Bapak Ibu harus pegang, simak baik-baik, silakan ikuti dalam mengisi. Dia harus ikuti itu. Ini kalau saya teruskan, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi selesai sampai nomor terakhir, di sini akan menu pilihan simpan dan tutup. Ketika sudah disimpan, lanjutkan tutup, nanti akan kembali ke menu lagi ke sini. Nah, ketika menu ke sini, tadi kan ini sudah IPR, sudah sekarang dia data isian akreditasi. Ini kalau diteruskan, Bapak Ibu, seperti ini. Ini defaultnya sama dengan ini. Jadi isinya di dia tadi memunculkan NPSN dengan nama sekolah madrasah, disambung dengan ini nomor-nomor butirnya. Ini defaultnya tidak ada warna hijau. Warna hijau itu menandakan bahwa sekolah sudah mengisinya, sudah memilih levelnya pada butir-butir ini. Nah, ini kan saya potong di bawahnya, sebenarnya seperti ini, lengkapnya seperti ini Bapak Ibu. Ingat, ini belum ada warna. Sudah ada warna karena sudah diisi. Warna hijau menandai bahwa butir tersebut telah diisi. Dan beraster, raster itu maksudnya ini. Yang 4 itu kan beda dengan 5. Yang raster itu menandakan sedang dikerjakan. Jadi ini beda warna, ini beda. Yang 4 itu sebenarnya di bawah kondisi seperti ini akan kelihatan ini. Jadi maksudnya butir nomor 4 pernyataannya seperti ini. Dan di bawah ini akan tampak seperti ini. Level capaian kinerja. Levelnya isinya 4, 3, 2, 1. Capaian kinerja di sini menjelaskan apabila pilihan 4, level 4 harus memenuhi syarat ini. Harus memenuhi syarat ini. Ketiga ini. 2 ini. Jadi harus simak baik-baik. Di bawahnya ini Bapak Ibu ada dikatakan definisi. Jadi definisi ini menjelaskan kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di pernyataan dan juga capaian kinerja. Tidak semua butir ada definisi. Kalau kata-katanya sudah umum, tentu tidak perlu didefinisikan. Sekarang kalau ini kita lanjutkan, di bawahnya tersebut itu ada kata-kata dia dan menunjukkan kotak-kotak, di mana kotaknya level 4, level 3, level 2, level 1. Disinilah tempat memilih butirnya. Butir tersebut berada pada level yang mana. Di bawahnya di sini, ini ada kata dokumen yang dibutuhkan. Di sini akan tampak setiap butir itu berapa banyaknya dokumen apa-apa saja, dan di sini ada
keterangan. Ini menunjukkan bahwa dokumen tidak perlu diunggah, cukup disiapkan. Nanti asesor ketika visit akan ditanya. Nah, jadi ini rangkaiannya seperti tadi ke atas. Kalau saya teruskan, ini menu dia daftar izin akreditasi, jumlah dokumen yang dibutuhkan akan tampak pada setiap butir. Jadi jumlah dokumen dari sudah saya katakan tadi, ini tidak perlu diunggah. Kalau diunggah nanti akan kata-kata seperti pada dokumen tadi, pada tab menu dokumen. Warna kuning belum unggah, warna hijau sudah unggah. Nah, ini kalau saya teruskan Bapak Ibu, nah, menu dia tempat memilih, disinilah tempat memilihnya. Ada yang harus diunggah atau tidak di sini. Ketika ini penjelasan silahkan baca ini. Kalau diteruskan, nah setelah Bapak Ibu menyimak dengan baik, menyiapkan dokumen dengan baik, dengan level-levelnya tadi Bapak Ibu sudah benar-benar yakin dokumen pendukung dan keadaan di sekolah. Akhirnya Bapak Ibu siap untuk memilih ini. Nah, ini seakan-akan yang diklik level 2. Nah, ketika diklik level 2, warnanya berubah menjadi biru. Ketika diklik seperti ini, berubah menjadi biru. Kok sama? Nah, di sini nanti ada peringatan. Yakin benar-benar pilihan tersebut benar? Jadi ya harus dipilih, klik OK. Ketika diklik OK, berubahlah warna hijau. Bersamaan dengan itu, nanti pada level butir di sini, tadi kan mengerjakan nomor 4, yang raster, yang tidak sama dengan ini. Berubah juga warnanya hijau. Nah, kalau sudah begitu, Bapak Ibu teruskan nih sampai nanti pada akhirnya semua nomor butir yang ada ini adalah warnanya hijau. Ingat di sini menunjukkan punya SMK. Jika SMA atau MA atau SMP MTS cukup nomornya 35 karena tidak ada butir kekhususan. Kalau SD nanti sampai di sini karena di SD ada 1 butir kekhususan. Kalau SLB di sini ada sampai 40 karena ada butir kekhususannya. Ya, sampai sini, sampai 40. Tapi kalau di SMK ini sampai 44. Ini kalau teruskan Bapak Ibu. Menu dia, daftar izin dia, hal tersebut di atas dilakukan untuk semua, yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi semua dilakukan sampai semua butir warnanya hijau. Kalau sudah itu, berarti siap masuk kartu kendali. Nah, kartu kendali ini dilakukan oleh sekolah ketika visitasi sudah selesai. Jadi menunggu asesor kapan visitasi. Setelah asesor visitasi, baru jalankan Sispena lagi, pilih kartu kendali. Kartu kendali diisi setelah asesor selesai melaksanakan tugasnya di sekolah madrasah. Jadi bukannya kalau ini semua kan sebelumnya ini.
Tapi masuk ini adalah menunggu asesor selesai melaksanakan tugas. Di dalam kartu kendali itu seperti apa? Ini nanti disodorkan seperti ini. Tiba-tiba ada kata-kata cetak. Cetak di sini maksudnya setelah diisi dengan lengkap, Bapak Ibu kembali ke sini untuk klik di sini. Dihubungkan dengan printer, nanti akan tercetak. Setelah diisi lengkap. Setelah itu, Bapak Ibu kepala sekolah madrasah tadi menandatangani, stempel, dan di-scan. Akhirnya jadi PDF file. Dan hasilnya itu diunggah. Nah, sini penjelasannya Bapak Ibu. Di sana nanti ada warna merah, catatan warna merah. Jadi ini penjelasannya sangat jelas, silakan baca. Jadi Bapak Ibu harus ikuti, ditekankan tidak boleh dititipkan asesor. Ikuti saja. Di sini nanti isinya sebenarnya di sana adalah Bapak Ibu mengisikan hari saat visitasi, hari pertama itu jam berapa sampai jam berapa, hari kedua jam berapa sampai jam berapa. Begitu juga di sana diminta Bapak Ibu mengisikan. Di sini di kotak-kotak ini tinggal diklik, nanti akan muncul tanda centang jika asesor melakukan sesuai keterangan yang ada. Jadi sesuai keterangan yang ada. Misalnya di sini asesor melakukan temu awal. Kalau tidak, ya abaikan. Jadi begitu. Jadi kalau iya melakukan awal centang, ya, iya melakukan ini centang. Klik hasilnya di sini centang. Begitu juga nanti diminta mengisi. Kalau asesor itu apa di sini? Ketikkan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada terkait dengan fasilitas yang diminta asesor dan juga yang disediakan oleh SM. Ingat tempatnya ini sempit, terbatas tampaknya. Tapi silakan Bapak Ibu ketik panjang pun di sini bisa, walaupun tempatnya tampak terbatas, tapi di sini bebas untuk mengetikkan. Ya, begitu juga nanti diminta intinya minta apa saja, ketikan apa. Jadi pengaduan pun di situ ada. Silakan Bapak Ibu ketikkan selama proses visitasi tadi. Setelah selesai itu, Bapak Ibu nanti di sini ada simpan dan keluar. Sudah, kalau sudah simpan dan keluar, berarti nanti hasilnya kembali ke sini. Ketika kembali ke sini, di sini keempatnya telah selesai dilaksanakan, maka selesailah proses penggunaan Sispena. Tunggu hasilnya. Saya berharap semua teman-teman di sekolah berhasil. Saya kira itu. Ini materi yang lain. Saya kira tidak perlu. Saya akhiri dulu di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di sekolah. Saya kira saya akhiri di situ. Semoga sekolah Bapak Ibu akan mendapatkan akreditasi yang bermutu.
Terima kasih teman-teman. Selamat berjuang. Terima kasih. Selamat sore. Di tempat saya sudah sore. Kebetulan sudah menunjukkan jam 3. Sebentar lagi asar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.